Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani baru yang saya hormati, pagi ini saya memantau keadaan tanaman kacang hijau saya pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, sahabat tani baru, mohon like, komen, share, dan subscribe pada channel YouTube saya. Sahabat tani baru, kondisi kacang hijau ini sudah pada keluar polong dan sebagian sudah cukup tua, sahabat tani baru. Mungkin nanti siang ini polong yang saya pegang ini kemungkinan besar sudah mengering bila cuaca hari ini terik. Dan melihat kondisi pada pagi hari ini cuaca juga cukup terik, sehingga polong-polong kacang hijau ini nanti bisa kering dan siap untuk dipanen. Dan ini sahabat tani baru sudah kelihatan kekuning-kuningan, itu berarti polong sudah cukup tua, cukup matang. Kalau bahasa di sini sudah matal, sahabat tani baru. Ini sudah lumayan banyak polong yang dihasilkan. Semoga nanti sore bisa kita ambili, bisa kita panen dari sedikit-sedikit polong-polong yang sudah tua, sahabat tani baru. Ini yang di sekitar sini sudah pada tua, sahabat tani baru. Ini diantaranya sudah kering, sahabat tani baru. Ini sudah siap dipetik, sudah siap diambil, sudah siap dipanen. Yang di sebelah sini juga demikian, sahabat tani baru, juga sudah tua. Dan perlu saya sampaikan pada sahabat tani baru, 2 hari yang lalu dan kemarin itu cuaca sangat terik, sahabat tani baru, dan menjadikan tanaman kacang hijau ini bisa tumbuh dengan baik, sahabat tani baru. Ini yang kemarin kondisinya kecil-kecil, sahabat tani baru, dengan berkurangnya kadar air ini sudah mulai menghijau, sahabat tani baru. Meskipun sebagian diantaranya mati karena lama sekali lahannya berair, dan sebagian lagi tergenang. Dan penanaman kacang hijau ini karena yang pertama dan menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya, yaitu setelah panen padi pada masa tanam kedua, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menebar kacang hijau karena lahannya belum kita atur, sahabat tani baru. Ini kemarin karena meniru teman-temannya, ada yang sebelum panen kacang hijau sudah ditebar
ternyata kondisi cuaca masih ada turun hujan sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik. Artinya sahabat tani baru, jadi sebelum kita tebar kacang hijau, kita perlu mengatur drainase, karena kacang hijau tidak kuat dengan kondisi hujan, kondisi drainase yang kurang baik sahabat tani baru. Jadi tanaman kacang hijau saya ini sebetulnya bisa bagus, tapi karena drainasenya kurang baik sehingga air hujan tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga terjadi genangan-genangan, dan genangan itu yang mengakibatkan mengganggu pertumbuhan kacang hijau, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi cukup banyak sahabat tani baru sebetulnya yang kita tebarkan kemarin, karena banyak yang mati ya akhirnya ini tinggal sedikit sahabat tani baru. Tidak masalah, yang penting kita sudah bisa memperoleh pelajaran yang berharga. Berarti untuk tahun depan jangan sampai terulang. Ini yang tumbuh karena ini cuaca bagus, sementara kadar air masih cukup, berakibat gulma. Ini sangat banyak sahabat tani baru, maka ini termasuk tanaman pengganggu pertumbuhan kacang hijau, maka perlu dilakukan pembasmian gulma. Ini kita lakukan secara manual, kita cabuti saja sahabat tani baru. Yang di daerah sini juga termasuk kemarin tergenang sahabat tani baru, sehingga tidak bisa tumbuh normal. Semoga dengan teriknya matahari, tanaman kacang hijau yang masih kecil seperti ini sudah mulai bisa tumbuh, muncul daun-daun mudanya sahabat tani baru. Gulma cukup banyak sahabat tani baru. Ini kita cabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan kacang hijau yang masih bisa tumbuh. Jadi kalau kita perhatikan sahabat tani baru, memang ini ada kacang hijau yang sudah mengeluarkan polong, ada yang baru tumbuh karena kemarin kita tabur
kalau tidak salah sampai 3 kali karena terhalang oleh cuaca. Semoga ini yang masih kecil-kecil ini bisa tumbuh lagi. Ini ada gulma, lalu dicabut. Selain menjadi pesaing dalam menyerap nutrisi, gulma-gulma ini mengganggu tanaman kacang hijau karena menghalangi cahaya matahari mengenai tanaman kacang hijau yang ada. Lumayan banyak sahabat tani baru. Di situasinya justru menguntungkan gulma karena kadar air yang ada, sementara juga cuaca mendukung sehingga gulma tumbuh subur. Kita pantau sahabat tani yang di daerah sini, termasuk kacang hijau yang saya gunakan untuk penyulaman. Bagaimana kondisinya pagi ini, apakah bisa tumbuh dengan adanya cuaca yang sangat terik. Semoga kondisinya memang yang sesuai dengan harapan kacang hijau, yaitu tidak banyak air dan cukup panas. Ini kondisinya sahabat tani baru yang saya sampaikan. Ini adalah hasil sulaman saya. Udah mulai keluar daun barunya. Ini keluar daun barunya juga. Untuk yang di sekitar sini sahabat tani baru, karena berada di daerah ketinggian, ini sudah banyak mengeluarkan polong. Ini polongnya juga sudah tua sahabat tani baru, tinggal menunggu matang, menunggu kering. Nanti sore akan saya review lagi sahabat tani baru. Kita ambili polong kacang hijau yang sudah kering. Ini masih ada juga gulma. Jadi setelah banyak air, ini ada panas, malah justru gulmanya yang subur ini sahabat tani baru. Perlu dicabut karena dua hal tadi, yaitu mengganggu tanaman kacang hijau karena nutrisinya banyak yang diserap oleh gulma. Yang kedua, menghalangi sinar matahari mengenai kacang hijau, ya perlu kita antisipasi agar
tanaman kacang hijau yang ada bisa tumbuh normal lagi, sahabat tani baru. Ini sudah pada matang, ini sudah mulai kering, sahabat tani baru. Tak ambil nanti sore saja. Demikian sahabat tani baru kondisi kacang hijau saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.